Bagaimana? Ya, ada dua kejahatan besar menghadapi dinamika penempatan pekerja migran Indonesia. Pertama adalah kejahatan penempatan ilegal. Ini dikendalikan oleh mereka yang saya sebut sindikat mafia. Mereka kelompok kecil yang selama ini publik melihat the untouchable. Kenapa? Karena mereka memang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Saya berani mengatakan oknum-oknum itu adalah ada oknum-oknum dari TNI, Polri, Imigrasi, Kedutaan Besar, Kementerian Ketenagakerjaan, dan saya yakin juga dari oknum-oknum yang ada di badan yang saya pimpin. Saya harus fair. Nah, mereka layak disebut sebagai pengkhianat republik. Ya, mereka mengambil keuntungan dari sebuah bisnis kotor dengan pola perdagangan manusia. Bagaimana bisa manusia kemudian diperjualbelikan, diperdagangkan? Saya menghadapinya dengan membentuk satgas. Nah, untuk menghadapi praktek ijon rente, di mana PMI disandera dengan pinjaman berbunga tinggi, dengan dikeluarkannya kebijakan pembebasan biaya penempatan, di mana negara menyiapkan pinjaman, kredit tanpa agunan yang sangat murah, dan PMI bisa directly berhubungan langsung dengan bank. Ya, ini momentumnya tepat ya. Kita berada di bulan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan apa yang kita lakukan malam hari ini adalah kado istimewa, kado kemerdekaan bagi para pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran kita jika ingin berangkat ke luar negeri, mereka harus membutuhkan modal bekerja dengan nilai yang tidak kecil. Sesuai negara penempatan dengan cost structure yang berbeda. Bisa 30 juta untuk negara tertentu, 40, 50, 70 juta, dan 80 juta. Nah, karena mereka tidak pernah memiliki uang sebanyak itu, tapi keinginan bekerja sangat kuat untuk mewujudkan mimpi indah, masa depan keluarga, maka yang mereka lakukan selama ini dua hal. Pertama, menjual harta kekayaan milik keluarga, atau mereka terjebak pada peminjaman uang kepada pihak rentenir, yang akhirnya mereka tersandera dengan praktek ijon rente. Mata rantai ini yang kita putus. Saya ingin mengatakan say goodbye pesta pora para rentenir. Negara hari ini hadir memberikan perlindungan dalam bentuk pinjaman, kredit tanpa agunan, yang itu diberikan kepada calon pekerja untuk digunakan sebagai modal bekerja untuk pembiayaan semua proses dan tahapan sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Dulu mereka terjebak dalam pinjaman yang bunganya mencapai 28,8%, dan melalui BNI dengan bunga kurang lebih 11%, berarti kita memotong beban bunga kurang lebih 17%. Nah, nanti juga ada kebijakan terkait KUR yang bunganya lebih rendah, yaitu sebesar 6%. Nah, ini tentu akan membantu para pekerja yang memiliki mimpi indah, berkesempatan kerja ke luar negeri, sekaligus peran negara untuk memberikan fasilitasi yang tidak hanya modal bekerja, kita juga akan menyiapkan pendidikan, pelatihan, sehingga para pekerja yang akan berangkat di negara penempatan, mereka yang sudah bisa dikatakan memenuhi kualifikasi kompetensi, memiliki keahlian, keterampilan di sektor-sektor pekerjaan tertentu, dan tentu adalah kemampuan berbahasa asing. Nah, kalau ini yang kita ciptakan, maka mereka otomatis akan membawa nama negara dan menjauhkan mereka dari segala bentuk eksploitasi. Nah, selama ini banyak pekerja kita mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bahkan diperjualbelikan. Nah, sebuah dignity bangsa ada itu pada para pekerja migran kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membantu kebutuhan modal bekerja bagi para pekerja migran kita. Ada Rasmi dari Indramayu dan juga Atika dari Cirebon. Ya, mereka hadir di depan juga, silakan. Saya tetap mematuhi protokol kesehatan kita membaca dengan cara menjaga jarak. Nah, jadi ini foto yang harus spesial karena biasanya kalau foto diminta senyum, tapi bapak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.